Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. para panelis semuanya dan para partisipan di webinar kita kali ini di kiat menghadapi new normal. Sejak 30 menit lalu sudah bergabung 3 panelis kita, Prof. Marsuki Dea, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan rektor di Unifa Fajar gitu ya, di Fajar. Terus bergabung juga financial planner kita dari Pak Piko Ardiansa di Makassar. Sebenarnya dia yang berhak duduk di sini menjadi host ini untuk menggantikan kita, tapi dia sekarang menjadi pembicara gitu, menjadi financial planner. Ini akan sangat bermanfaat nanti apa yang akan dia bicarakan. Bergabung juga direktur dari Sumarekon Pak Bunyamin yang akan bersama kita nanti selama 1 jam ke depan. Prof. Marsuki, wah ini sudah muncul. Terima kasih, Prof. Ya. Halo. Udah bergabung. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu peraturan. Jadi do dan dari diskusi kita webinar kali ini. Kita akan memastikan dulu apa semua clear gitu ya. Pak Bunyamin, bisa di-clear Pak ya, suara terdengar, audio visual bagus Pak ya? Bagus. Iya, Bang Piko. Gimana Bang Piko? Oke, clear ya Bang. audionya? Clear ya, jelas sekali. Prof. Marsuki, clear Pak, audio aman. visual? Ya, aman clear. Pak, ya tadi aman. sempat tegang tadi Pak, detik-detik terakhir langsung hilang ya. Iya, audiens dan panelis, diskusi kita kali ini kita akan bagi 2. Ya, kita akan bagi 2. Sesi pertama kita berikan kesempatan sekitar 15-20 menit untuk satu pembicara untuk memaparkan apa sih kiat menghadapi new normal ini. Habis itu ada beberapa slide yang akan ditampilkan juga. Terus di sesi kedua kita berikan kesempatan kepada partisipan yang sampai saat ini sudah bergabung 474 dan ini bertambah terus. Baik itu dari pertanyaan nanti yang sifatnya audio visual atau bisa nanti melalui chat. Nanti akan ada co-host yang technical operator yang akan mengatur siapa-siapa saja pertanyaan-pertanyaan pilihan nanti itu akan dianu oleh panitia yang lain. Nanti di akhir acara ini juga kita akan mengumumkan gitu ya 50 pemenang siapa saja yang berapa voucher dan Rp10. Ada juga saya lihat 3 unit HP, HP-nya HP Samsung, wah ini bagus nih. Ada voucher berlangganan kartu Tribun Family Card selama setahun gitu. Gratis cuci mobil selama setahun, gratis minum kopi gitu ya. Cuma minum kopinya kayaknya sekarang susah ini Pak. Ya, oke. Kalau udah clear kita bisa mulai barangkali diskusinya. Terima kasih banyak para audiens ini sudah bertambah. Nih, di hadapan kita nanti sekarang sudah ada Prof. Marsuki. Dia ini Marsuki Dea. Dea ini adalah gelar akademik dari Prancis ya, setara dengan master. Mungkin Pak Marsuki bisa jelaskan nanti apa sih Dea ini. Tapi kebanyakan orang menyapanya ini Dea ini nama bapaknya gitu. Tapi ternyata adalah beliau selain guru besar di ilmu perbankan, dia juga banyak menjadi pasar modal gitu ya, di kegiatan di pasar modal, banyak menjadi analisis di di forum-forum ekonomi di bank gitu. Terakhir juga kalau ini direktur di Institut Bank Nitro di Makassar. Kemudian ada pembicara kedua Pak Piko Ardiansa, dia certified financial planner. Sebelumnya dia wartawan, jurnalis, ya anchor gitu ya, presenter TV dan kadang MC. Sekarang dia mendirikan Beda Consulting. Beda Consulting ini mungkin kalau mau merencanakan keuangan, saya mau beli rumah, saya mau menikah, kira-kira gitu ya, Pak Piko ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Kira gitu ya. Dia juga certified business coach dan Gracio dan menjadi ketua komisi sales
Indonesia di Makassar ini. Kalau ada IMA marketing, nah ini dia sales. Terus yang pembicara terakhir, salah satu yang kita akan banyak memberikan insight juga, dia orang insinyur, tapi kemudian 15 tahun terakhir katanya lebih menarik di marketing. Pak Sarip Benyamin, dia adalah Direktur Sumarekon Agung, yang kalau di listing di bursa itu SB ya, TBK. Dia karirnya, tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum acara ini, karirnya dimulai dari insinyur gitu, setelah di proyek, tapi belakangan dia banyak bergabung di menjadi di manajerial dan sekarang menjadi direktur di Sumarekon Agung. Sumarekon ini saya berdiri setahun setelah saya lahir tahun 1975 dan sekarang sudah kalau nggak salah ada di Kelapa Gading, di Serpong Bekasi, di Bandung, Karawang. Dan untuk di Makassar, Serpong di Makassar yang ada di jalan tol itu kalau kita mau ke bandara, itu yang pertama di luar Jawa kalau nggak salah ya. Nanti Pak Benyamin bisa menjelaskan alasan kenapa bisa buka di sini, Pak. Apa kebetulan karena new normal, mau tahu mau pandemi jadi buka di sini atau gimana kita Pak Benyamin nantinya. Ya, oke. Ini sekarang kita bisa langsung barangkali kepada Prof Marsuki. Prof Marsuki Dea ini saya ikut-ikutan. Marsuki Dea udah melekat. Pak, ini era pandemi ini yang sudah terasa, ini sudah terasa kalau di Cina ini sudah memasuki bulan ke-4, Singapura ya sudah bulan ke-4, kita sudah bulan ke-3, Pak. Ini sudah hari ke-120. Ini nggak terasa betul, hari libur susah dibedakan. Nah, ini dari perspektif ekonomi, Pak, dampaknya ke bisnis kita secara umum mungkin bisa digambarkan dulu, Pak. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Ini apa akan kiamat atau siapa ini, Pak? Ini presiden belum bisa memastikan kapan ini berakhirnya ini. Bahkan dunia belum ada yang bisa memastikan. Silakan, Pak Marsuki. Iya. On your, Pak. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Tamsil, yang saya hormati, Pak Benyamin, Pak Viko, kemudian rekan-rekan lain dan terutama para para hadirin ya, dari banyak kalangan, ya, mulai dari pejabat, pemimpin bank, dan mahasiswa. Mudah-mudahan ini acara yang bagus. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tansil terakhir, mungkin nanti sambil lalu bisa slide presentasi saya bisa sampaikan, tapi saya secara umum menjelaskan bahwa COVID ini memang sesuatu hal yang kita sudah alami dan sekarang sedang dialami. Dan kalau dikatakan dari sisi ekonomi, memang persoalannya dari kesehatan jadinya kan. Nah, dari kesehatan kemudian menular ke aspek-aspek sosial, ekonomi, dan seterusnya kira-kira. Dan bisa dikatakan sekarang ini awalnya itu memang itu disebabkan dari sisi supply side sebenarnya. Ya. Karena kemudian dan sebagainya itu menurun ekonominya, Indonesia ya langsung terkena dampak ya. Ekspor kita jatuh dan seterusnya. Kemudian PDB jatuh dan seterusnya. Tetapi yang saya ingin petik saja, kan itu sudah sesuatu yang kita tahu, bahwa COVID-19 ini sudah menimbulkan ketidakpastian. Jadi dalam istilah ekonomi dan bisnis, kita masuk di era VUCA ya. Volatilitas, ya VUCA, uncertainty, complexity, dan ambiguitas. Itulah fakta yang kita hadapi. Masa itu dulu hanya sebagai istilah, tapi ini adalah benar-benar terbukti. Ya, dan itu kita harus selesaikan. Nah, sehingga itu istilah ekonomi, Pak. Istilah ekonomi. Iya, itu istilah ekonomi yang sebenarnya istilah perang dulu. Amerika itu menghadapi perang di Irak, VUCA itu, dan di situ kan kita mulai dari mana ini? Karena volatilitas ini tidak diketahui, tidak bisa diukur ya. Kemudian itu tadi uncertainty-nya, kemudian kompleksitinya dan ambiguitas. Hampir semua kehidupan. Itulah yang disebabkan oleh kasus COVID ini. Sehingga secara garis besar kita bisa lihat dampaknya kemana. Ya, secara umum kita mulai dari ekspor kalau dari Indonesia, kemudian nanti masuk ke sektor supply side, ya produksi turun karena permintaan tidak ada, ya kemudian berlanjut lagi kepada misalnya pertumbuhan.
Dan itu dampak kasarnya yang jadi repot karena masuk ke aspek kesejahteraan. Kalau misalnya terjadi PHK, ya sudah terjadi dirumahkan. Nah, akibatnya apa? Ya menganggur, miskin. Nah, itu memang secara makro di Indonesia sudah mulai diperkirakan bahwa tingkat kemiskinan kita akan meningkat, ya. Kemudian pengangguran juga akan meningkat. Nah, tetapi semua itu tentu kita bisa lihat dari sektor ekonomi yang langsung terkena, ya. Nah, yang pertama yang terkena itu memang kalau lihat dari sisi demand side ekonomi kita, dari sisi dari sisi konsumsi, kemudian investasi, pemerintah, ekspor impor, itu kita lihat dari data ini dari mungkin tidak bisa disampaikan ya, disampaikan slide-nya. Itu tampak sekali ya untuk kuartal triwulan pertama ini untuk Indonesia itu konsumsi kita itu kan sumbangannya hampir 59% ya. Hampir 59%, ya mungkin bisa terus saja Pak. Yeah. Kita terus mungkin supaya lebih jelas. Nah ini kira-kira gambaran awal tadi saya. Sorry, sebentar. Jadi kita mundur sedikit Pak. Jadi di sini kita lihat, kita mundur satu, ya ini kita lihat sebelah kanan ini. Inilah yang terjadi di dalam kondisi kita, ya. Jadi pola pandemik ini meningkat terus, ya. Kemudian containment, kemudian gangguan pasokan, kondisi finansial yang semakin ketat, ya, spending patterns ini juga yang berubah, perubahan perilaku, etika kepercayaan, dan berkomunitas. Dampaknya, kita terus ke bawah Pak, kita bisa lihat secara umum, mungkin terus lagi Pak, slide-nya dipindahin sedikit. Ya ini, beginilah kondisi COVID kita. Yang sebelumnya Pak, coba kita lihat sebelumnya, minta maaf. Ya ini kira-kira, ini COVID yang sekarang dialami oleh dunia, coba lihat curam kenaikannya luar biasa ya. Ya dari macam-macam negara. Dan itu dampaknya bisa dilihat, ketidakpastian itu sudah muncul ya. VUCA ini yang di merah biru ini grafiknya itu, tetapi ada sedikit perbaikan ya pada akhir periode, dan secara keseluruhan di sebelah kanan ya pertumbuhan ekonomi global ya turun. Nah kita coba lihat apa dampaknya dalam ekonomi nasional. Kita turun lagi Pak. Ya, silakan. Jadi di pertumbuhan secara nasional beginilah pola COVID kita. Jadi pola COVID kita di nasional ini Bapak bisa lihat itu yang biru, merah, kemudian hijau dan sebagainya. Ada menarik ini akhir-akhirnya itu misalnya garis fatality rate kita itu turun ya, meskipun masih tinggi ya. Nah, itu sebenarnya suatu indikasi yang memang ekonomi kita mengalami COVID yang cukup berat. Ya, tetapi dari sisi lainnya, ada beberapa indikator masih sudah membaik. Misalnya aliran modal sudah mulai naik, itu di akhir-akhir itu, menaik kembali, dan turun naik lagi. Kemudian rupiah juga sudah mulai stabil. Ya. Nah, sekarang itu kurang lebih IDR itu sebelah kanan, itu sudah sekitar 15-16 ribu. Itu luar biasa besarnya. Kita turun lagi Pak di halaman berikutnya. Nah, di sini kita lihat pola bagaimana indikator-indikator lain ada juga sebenarnya yang tidak terlalu terpengaruh berat. Jadi bukan berarti semuanya ya. Ini akhir April dan awal Maret. Kita bisa lihat beberapa indikator inflasi kita itu sebenarnya masih kontrol ya, masih bagus di antara 2 sampai 2,5. Neraca perdagangan kita itu sebenarnya secara nasional surplus, Pak. Surplus ini kita lihat di bagian tengah itu yang biru, itu surplus. Kemudian cadangan devisa kita juga masih menutupi ya, masih di atas 100 miliar dolar, masih lumayan. Nah, yang agak terpukul sedikit itu memang adalah di pertumbuhan kredit dan di PK ya. Kemudian ya ketiga, transaksi ya pihak ketiga. Kemudian tabungan dari sisi berkurang atau apa nih, Prof? Iya memang agak sebenarnya memang orang kurang menabung. Orang menguras tabungan kira-kira, Prof ya? Belum. Kelihatannya masih ada, hanya memang kurang menabung aja karena dia takut ya. Dia lebih menahan. Kemudian di sebelah kiri itu posisi stabilitas keuangan kita lumayan, perbankan kita likuiditasnya masih bagus, NPL juga masih bagus. Jadi sebenarnya beberapa indikator makro itu juga masih cukup menjanjikan. Coba kita terus lagi, Pak. Nah, coba kita lihat bagaimana kasusnya kalau di Sulawesi Selatan. Ini mungkin menarik sedikit contoh-contoh. Iya. Selatan ini terakhir ini memang pertumbuhan kita jatuh, Pak. Dari 6,7 lebih, sekarang itu triwulan 1 itu sisa 3,67. Sangat berat. Nah, penurunan sampai bulan Maret, Pak. Sampai triwulan 1, Pak.
triwulan 1 ini sampai Maret ya. Ya, triwulan Iya, 1 sampai Maret. Dan dari itu bisa awal udah dilihat mulai. kenapa bisa Iya. ya kenapa bisa turun. Ya, kita lihat dari sisi yang mempengaruhi. Coba Pak lihat ke bawahnya gambarnya, gambar ya. Coba. Itu yang mempengaruhi itu adalah dilihat dari sisi sektoralnya. Mungkin bisa pindah satu slide lagi ke bawah. Nah, salah satu yang paling ya ini pertumbuhan ekonomi kita jatuh, Pak. Yang di atas itu turun sampai 3,07 triwulan 1. Ini memang mengagetkan ya. Nah, yang mana yang mempengaruhi? Kita bisa lihat dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Dari sisi demand, ya yang paling terpukul itu adalah ekspor, Pak, di Sulawesi Selatan ini. Itu sampai minus 16%. Dan kemudian pengeluaran rumah tangga non-profit. Tetapi konsumsi memang masih lumayan, ya masih tumbuh bagus. Itu memang ya semakin krisis orang itu sebenarnya konsumsi dari juga makan, jalan. Pak. Butuh makan, Pak. Nggak boleh lari dari makan ya, Pak. Ya. Pemerintah juga masih bagus, Pak, ya, karena masih jalan beberapa programnya. Kemudian investasi juga, swasta juga masih bangun, ya. Impor juga masih positif. Ini triwulan 1 di Sulawesi Selatan. Nah, dilihat dari sektoralnya, memang yang terpukul ternyata kalau khusus Sulawesi Selatan itu, Pak, itu hanya 2 sektor, yaitu industri pengolahan dan perdagangan. Itu yang terpukul sekali. Oh, di sebelah kiri itu, sebelah kanan, minus 1,91 dan minus 2. Itu manufacture dan perdagangan, Pak. Ya, ini masuk mall, Pak. Mall dan nah, ini sebenarnya ya itu masuk semua ini. Ini masuk semua industri makanan dan sebagainya. Tapi yang lain agak menarik ya. Jadi tetap tumbuh bagus, termasuk juga pertanian masih tumbuh ya. Ini triwulan 1 yang pertambangan ini bahkan terbesar ini, masih terbesar. Kemudian jasa keuangan tentu, kesehatan, pendidikan masih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari secara umum triwulan 1, kalau ini polanya masih begini, ini kurang lebih sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita Sulawesi Selatan masih lumayan lah. Nah, coba kita lihat dari secara umum bagaimana di Indonesia. Lagi satu ke bawah, Pak. Itu tadi Sulsel. Ya, ini di Indonesia kita lihat dari sisi konsumsi. Nah, ini memang mengalami penurunan, Pak. Dampak ekonomi nasional kita berat sekali. Konsumsi kita dari 5,3 sebelumnya itu turun jadi 2,7. Investasi dari 5 jadi 1,7. Ya, pemerintah dari 5,2 turun jadi 3,7. Ekspor dari minus, ekspor ini agak aneh, unik ini. Dulunya tumbuh negatif, triwulan 1 justru naik positif. Ya, jadi berarti ada peluang pasar ekspor yang masih menjanjikan. Nah, impor juga begitu, Pak. Impor juga tertekan dulu, sekarang jadi positif, sisa minus 2. Berarti aktif, kan memang ekonomi sedang kelesuan, jadi terpaksa kita hanya impor alat kesehatan APD ini, Prof. Ya, kira-kira ya. Nah, kemudian dari sisi usaha, kalau ini Indonesia, kita bisa lihat, Pak, di sebelah kanannya lagi. Kita memang ekonomi kita manufaktur, Pak, ya, terbesar. Perdagangan kedua dan seterusnya, pertanian itu yang ketiga, ya, konstruksi yang keempat. Nah, pertumbuhan yang sekarang yang terjadi, itu benar-benar memang jatuh. Jatuh, Pak. Coba Pak lihat. Misalnya manufaktur dari 3,1 ya. Perdagangan dari 5 jadi 1,6. Itu ya, transportasi dari 5 menjadi 1,3. Akomodasi ya, minuman dan sebagainya dari 5 menjadi 2 saja. Pertanian dari 1 jadi 0. Tambangan dari 2 menjadi 0,4, konstruksi jadi 5 jadi 2,9. Jadi sebenarnya dari sisi baik dari sisi demand side maupun supply side, memang kita agak kesulitan memang. Ini triwulan 1, Pak, ya. Ini kebetulan datanya baru saya dapat tadi malam dari Kementerian Keuangan. Nah, jadi secara keseluruhan kita bisa lihat sebenarnya ini yang terjadi, Pak. Kita masuk lagi slide berikutnya supaya bisa agak cepat mungkin. Nah, jadi slide berikutnya ini kita lihat pertumbuhan ekonomi jatuh, ya ini. Ya, jadi jatuhnya ini ya skenario pemerintah itu ada yang paling berat, ada juga berat. Tapi ini year on year ya, kalau tadi kan triwulan, ini year on year. Nah, jadi ada 3 yang paling kita takuti, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, dan masyarakat miskin yang meningkat. Nah, kemiskinan kita bisa meningkat ini. Ya, jadi kemiskinan dari 4 bisa tambah jadi kurang lebih 1,89, pengangguran dari 5 bisa jadi 2,92. Ini adalah sesuatu yang memang kita harap yang membahayakan lah dari sisi pemerintah. Sehingga mau tidak mau kita bisa lanjut lagi di berikutnya. Pemerintah yang terpaksa harus intervensi melalui apa? Melalui kebijakan. Kebijakan apa yang ditempuh? Kebijakan fiskal, kebijakan moneter,
Jadi ada dua saja sebenarnya kebijakan dominan. Nah, kalau dari sisi kebijakan fiskal itu sudah ada stimulus 1, stimulus 2, stimulus 3, ya. Sasarannya sebenarnya adalah menarget bagaimana 3 target, yaitu stimulus untuk kesehatan, stimulus untuk social safety net, dan dukungan industri, terutama di pemulihan ekonomi. Nah, ini gambaran besar ini, saja. Pak, ya. Banyak, ya, stimulus. banyak sekali bisa dilihat, tapi mungkin kita lewati saja. Nah, ini kira-kira rangkuman, kembali ke tadi, Pak. Lewat. Ya. Lewat dulu satu. Ya, ini. Ini kira-kira rekap. Enggak, sebentar. Balik lagi, Pak, tadi. Bukan yang tadi. Yang tadi. Satu. Ya, ini. Ini rekapnya nih. Jadi pemerintah dari sisi fiskal, tunggu dulu sebentar, Pak. Jangan dulu pindah. Balik. Yang tadi. Balik dulu. Yang tadi. Ya, dari sisi fiskal, ya ini. Dari sisi fiskal, rupanya... bukan yang tadi. Tadi. Dulu, Prof. Iya. Ya, sabar-sabar. Ya, bukan. Lagi satu. Bukan ya, satu lagi. Satu lagi. Nah. Bukan. Lewat. Ya, tadi. Stop. Rekap, ya stop. Ini. Ya, jadi rekap khusus. Ya itu tadi. Bukan. Ya. Ini moneter ini. Yang tadi dari fiskal. Yang tadi. Sebelumnya yang tadi. Ya, sebelum ini. Ya, ini. Ya, oke. Rekap dana. Oke. Ya. Stop ya. Jadi dari sisi kebijakan fiskal, itu ternyata pemerintah sudah menempuh sampai tadi malam, itu 11 kebijakan. Yang luar biasa. Dari mulai Maret, sudah 11 kebijakan besar. Dukungan konsumsi, subsidi bunga, perpajakan, PBN, pembayaran. Wow. Artinya kalau lihat dari sini, jumlahnya untuk pemulihan ekonomi saja, Pak, itu 641 triliun. Selain kesehatan dan termasuk social safety net. Jadi memang sekarang pemerintah kayaknya kebijakannya mengarah ke mendorong bagaimana sisi ekonomi. Nah, ini perlu sebentar saya jawab, kenapa pemerintah harus beralih seperti itu? Kenapa bukan kesehatan, social safety net? Karena memang ada tahapan di dalam mencapai kebijakan yang dilakukan. Itu dari sisi kebijakan fiskal. Kemudian kita lanjut. Bagaimana dengan kebijakan moneter? Ya, kita lanjut lagi. Terus lagi. Ya, ini kebijakan moneter nih. Banyak sekali juga sudah dilakukan kebijakan moneter, ya. Sudah sampai 6 kebijakan besar yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan otoritas lain. Nah, berapa uang yang diciptakan? Berapa uang yang bukan diciptakan, ya, yang dikreasi dalam pengertian bukan dicetak, itu sudah hampir 503 triliun. Dan itu sudah dilakukan. Nah, modelnya itu sebenarnya bukan mencetak uang dalam pengertian harfiah, tetapi melalui kebijakan moneter untuk menempuh itu. Ya, bisa dijelaskan ini, Pak. Bagaimana ini? Nah, itu. Biar tidak jadi... Ya, jadi kan sekarang agak lebih heboh itu money printing atau itu quantitative easing. Itu berbeda. Kalau money printing... tambah uang. Ya, kalau money printing... Yang terjadi memang, ini apa ini, Prof? Ini quantitative easing yang diambil oleh kebijakan oleh Bank Indonesia, itu adalah instrumen kebijakan moneter. Kalau misalnya pencetakan uang itu adalah kebijakan politik. Itu sangat berbeda. Karena memang kebijakan politik dengan kebijakan moneter berbeda. Itu harus independen. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan Bank Indonesia itu adalah mengembalikan aura daripada Bank Indonesia yang harus independen. Karena kalau nanti ditekan lagi cetak uang oleh pemerintah, apalagi oleh DPR, itu bukan lagi kebijakan moneter, namanya itu kebijakan politik. Itu sama sekali berbahaya bagi ekonomi. Itulah kita termasuk orang ekonomi itu tidak setuju uang itu dicetak. Karena itu bisa menimbulkan inflasi, nilai tukar jatuh, waduh, bisa kacau jadinya. Nah, kita terus. Nah, sekarang kita lanjutkan kondisi-kondisi seperti itu, apa sebenarnya yang jadi masalah? Ini yang melahirkan ini, Pak, sekarang. Kita akhirnya masuk ke dalam era new normal. Istilah ini sebenarnya istilah yang sebenarnya juga bukan dari Indonesia saja. Ini di Singapura, Taiwan, semua negara-negara Eropa juga memakai istilah ini. Indonesia rupanya mencoba untuk meniru itu dan saya pikir itu hal yang bagus saja. Jadi the new normal ini adalah kita diharapkan itu bagaimana kita bisa hidup bersama dengan virus ini. Karena kita tidak bisa menunggu sepertinya, ini dari sisi perspektif ekonomi, Pak, ya. Karena bagi saya, ekonomi dan kesehatan itu sesuatu seperti mata uang. Ya, itu tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kesehatan dulu, tidak boleh ekonomi dulu. Ini harus bersamaan.
Karena sehat jasmani dan sehat ekonomi itu sesuatu hal yang keniscayaan juga. Apalagi dengan kondisi sekarang dengan pengangguran, kemiskinan yang sudah meninggi. Kalau tidak ada terobosan pemerintah untuk mengatasi ini memang akan agak rumit. Nah, hanya perlu hati-hati di sini. Nah, new normal ini adalah satu konsep yang ingin mengharapkan bahwa bagaimana seluruh kegiatan produktif itu bisa jalan bersamaan dengan apa yang dihadapi. Karena pada dasarnya manusia selama ini juga hidup di atas persoalan kesehatan. Hanya manusia sudah mulai bisa menyelesaikan masalahnya, dan khusus di normal virus ini memang agak sulit karena sampai sekarang ada hal yang belum kita dapatkan, belum dapat obatnya. Jadi kalau begitu perlu ada skenario bagaimana menskenariokan di normal ini supaya ada tahapan-tahapan kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah. Ternyata itu menurut pemerintah ada 4 tahap sebenarnya, 4 skenario yang bisa dicapai untuk melakukan aktivitas produktif atau ekonomi khususnya. Tapi itu sangat tergantung dari 2 hal, yaitu bagaimana penemuan vaksin dan bagaimana perilaku masyarakat. Dari situlah lahir ada 4 skenario. Misalnya skenario pertama, itu dikatakan sebagai skenario dead zone. Apa itu skenario dead zone? Di situ belum ada vaksin didapat, perilaku masyarakat sembarangan. Pokoknya belum kenal. Itu periode awal sebenarnya. Sekarang kita masuk ke periode kedua, yaitu disebut dengan periode new normal. New normal itu kira-kira apa? Belum ada vaksin, tetapi intervensi kebijakan pemerintah sudah ada, sebagian masyarakat sudah paham tentang bagaimana itu baik, bagaimana menghindari, sudah sebagian Pak ya, itu disebut dengan new normal. New normal. Tetapi dalam konsep kesehatan, ini sebenarnya masih berbahaya. Ya, masih berbahaya. Disinilah pilihan. Pilihan yang tidak bisa lagi diundur mungkin pemerintah kalau seandainya kejadian ini akan berlanjut sampai 6 bulan, apalagi 1 tahun. Kapan ekonomi bisa hidup? Manusia bisa mati sebelum dimatikan oleh penyakit. Itu juga pertimbangan. Dan memang perubahan sulit. Nah, ketiga itu adalah Donkeman. Apa ini sebenarnya era Donkeman? Skenario itu sudah ditemukan obat, tetapi orang bahagia sekali, akhirnya dia liar, dia lupa bahwa itu bisa kembali lagi. Itulah kejadian di Cina, Pak. Cina sebenarnya sudah mulai ada obat. Kita tidak tahu obatnya apa, tapi sudah mulai bagus. Tapi akhirnya mereka juga jadi liar. Kembali lagi. Nah, yang terakhir kita tentu mau hidup longer life hope. Di situ sebenarnya sudah dapat serumnya, ya. Kemudian masyarakat juga sudah sadar, sehingga sudah normal. Tapi persoalan kita itu adalah pemerintah ini begini. Kita coba kembali lagi terus. Kenapa pemerintah sekarang ini kan jadi viral? Ini mungkin perlu diulas. Kenapa jadi viral sekarang konsep ini? Dan bagaimana pemerintah menyikapi ini dan kebijakan apa yang harus dilakukan? Saya ada beberapa catatan saja. Jadi rupanya dari sisi kesehatan ada namanya pemerintah untuk bagaimana supaya ekonomi itu bisa hidup kembali di tengah adanya COVID, dan itu disebut dengan budaya baru kita, itu disebut dengan reproduction rate. Yaitu atau disebut sebagai infection rate, itu dari ilmu kesehatan. Sederhananya katanya, kalau R-nya itu lebih besar 1, itu berarti itu masih gawat. Itu dalam kategori disebut level krisis atau level parah. Itu berarti tidak boleh ada ekonomi dibuka. Itu masih berbahaya sekali. Nah, kedua, itu adalah level lockdown R total. Lockdown total. R sama dengan 0, itu sudah lumayan. Itu sama dengan kondisi substansial. Dan yang terakhir, itu adalah R lebih besar 1, itu ada dua level. Level moderat dan level rendah. Nah, sekarang pemerintah memilih yang mana ini? Kalau level moderat, itu berarti sebenarnya ya itu ekonomi sudah bagus, obat sudah didapat, masyarakat sudah sadar, ya sudah tidak ada apa-apa. Tetapi kan kondisi yang kita alami sekarang ini, kita tidak dalam level itu. Kita dalam level, yaitu level parah dan level substansial, Pak. Level apa itu? Itulah tadi level era the new normal itu. Belum ditemukan virus, belum ditemukan obatnya, masyarakat juga masih liar, tapi intervensi pemerintah ada. Nah, inilah yang dilakukan pemerintah kelihatannya untuk dimasuki. Nah, kita terus, apa implikasinya kalau begitu? Ya, kita lanjut lagi, apa implikasi daripada new normal ini dari sisi kegiatan? Pertama, kalau kita menerima implikasi di new normal ini adalah suatu kenyataan, berarti kita harus melakukan kegiatan aktivitas.
di tengah adanya virus ini. Tidak bisa kita berdiam diri, apalagi kalau sampai 3 bulan. Nah, di sini berarti ada indikasi ada sektor ekonomi akan dibuka kembali. Dan dibuka kembali karena ternyata secara bisnis, dari perspektif bisnis, pasti pebisnis itu sudah biasa menghadapi masalah. Bukan masalah ini saja, masalah sebelumnya dia dapat. Dan dia selalu kreatif, Pak. Jadi di sini selalu dia cari-cari cara baru, bagaimana menghasilkan produk baru, solusi baru, ya, terutama dalam menghidupi bagaimana dia bisa tetap hidup dalam budaya dan peradaban baru. Nah, jadi yang menarik sekarang sebenarnya the new normal adalah budaya baru, kehidupan baru, di mana kita bersama dengan dengan virus ini. Ya, saya takut untuk mengatakan bersahabat atau berapa dengan berdamai, virus, tapi berdamai dengan virus, ya. Agak sulit, saya tidak mau katakan itu. Hanya saya katakan kita bersama mereka, tetapi dalam porsi kita masing-masing. Karena kita tidak boleh jadi korban dia, kan, prinsipnya. Tapi kita juga, kalau bisa, mereka yang jadi korban. Tapi kan ini lawan ini bukan manusia, jadi kita tidak bisa berdamai pada dasarnya. Mereka punya cara sendiri. Jadi saya pikir ini hal-hal yang relatif, menurut saya, logik ini. Karena bagaimanapun di sekeliling kita penyakit sudah ada, dan kita juga harus tetap hidup. Kita tidak bisa jatuh berpikir bahwa gara-gara penyakit kita tidak produktif. Nah, jadi menurut saya adalah kesempatan berbisnis itu memang selalu ada dalam setiap kondisi apa saja. Nah, diantaranya bisnis properti misalnya, atau real estate. Itu mungkin nanti Pak Benyamin bisa lebih jauh menerangkan. Tapi saya hanya mengutip beberapa hal, bahwa implikasi bagus daripada COVID ini membuat manusia menjadi semakin cerdas mencari jalan keluarnya sendiri, terutama pebisnis. Meskipun itu berisiko. Jadi the new normal adalah periode di mana risiko di dalam mengambil keputusan itu ada, tetapi gain yang kira-kira diharapkan untuk ke depan itu ada. Mungkin ini kerjanya Pak Viko ini menangkap untuk mengeksplor tentang maksud saya itu. Nah, yang terakhir, saya hanya ingin peluang dan strategi bisnis. Ya, ini menurut saya ya, nanti Pak Ben bisa lebih jauh. Menurut saya jelas memang COVID-19 ini sudah sudah banyak korban terhadap rekan-rekan yang bergerak di sektor properti, baik perumahan, perkantoran, apartemen, kawasan industri, perhotelan lagi terutama ya, luar biasa. Itu pukulannya sangat besar sekali. Nah, kemudian jadi pandemi COVID ini sebenarnya sudah mengubah peta bisnis properti kita. Jadi apa yang dia ubah? Pola transaksi pertama, preferensi, ya, perilaku konsumen dia sudah rubah. Dan investor pun juga sudah berubah gara-gara pandemi. Apakah ini sesuatu ini menurut saya suatu rahmat ya, karena kita harus melompat ke dalam era baru untuk mencari solusi baru. Nah, beberapa hal yang kalau dulu ada transformasi bisnis makanan, perdagangan luar biasa, sekarang ini dengan COVID ternyata harus ada transformasi di properti salah satunya. Nah, kenapa properti menjadi penting? Ini menurut saya work from home itu adalah berarti ada kata home di situ. Berarti ke depan sebagian pekerjaan kita itu memang akan bergerak di home rupanya. Jadi home bukan sebagai tempat. Home nanti bukan saja tempat tinggal berkeluarga. Shelter gitu Pak ya. Iya, apalagi kalau misalnya diciptakan satu lembaga atau suatu kawasan yang di situ kita bisa hidup bukan saja sebagai rumah tapi tempat kantor yang sudah lengkap, ya saya pikir itu sesuatu hal yang diidamkan oleh manusia. Nah, berapa strategi yang saya mau tutup saja Pak, ada 6 strategi menurut saya. Pertama, pengembang harus melakukan analisis yang mendalam, terutama untuk menentukan preferensi konsumen. Karena dengan perubahan begini, masyarakat tidak lagi bekerja di kantor banyak nanti, karena kelihatannya dari survei hampir 40% orang yang sekarang kerja di rumah, itu rupanya mengatakan, saya sekarang kayaknya bukan kerja di rumah, 40%. Berarti kita harus menciptakan suasana rumah yang seperti yang diharapkan. Jadi preferensi konsumen perlu dipertimbangkan. Yang kedua, pengembang harus merekomendasi proyek yang berkualitas, berkredibilitas, dan berkonsep. Nah, ini yang harus dijual. Kalau ini teman-teman properti tidak mampu menjual ini berkualitas, kredibel. Jangan jual rumah aja Pak ya, jual kawasan gitu ya. Jual rumah aja. Itu tidak laku lagi tuh. Karena memang kualitas hidup manusia meningkat nih. Nah, sehingga apalagi Sulawesi Selatan ini masyarakat kelas menengah sudah luar biasa ya. Nah, itulah yang mungkin menjadi juga. Kemudian yang ketiga, pengembang perlu menerapkan teknologi properti. Nah, ini rupanya istilah baru lagi menarik ya. PropTech.
Dalam kaitan apa? Pemasaran digital. Digitalisasi tidak bisa dihindari lagi. Kenapa? Iya. Tidak bisa tatap muka, tidak bisa kemana-mana. Sehingga virtual reality, teknologi itu harus jalan. Kemudian ada juga fasilitas home delivery. Ini adalah satu hal yang tidak bisa lagi tidak. Jadi pembeli rumah ya mungkin Pak Viko atau mungkin Pak Ben ini bisa mengeksplor bagaimana sih nanti prakteknya misalnya di perusahaan teman-teman properti home delivery. Ini menarik. Kok sekarang home sudah delivery juga ya? Dengan cara apa ini gimana? Kemudian yang kelima adalah ini yang menarik Pak, di kawasan industri, khusus properti kawasan industri. Ternyata yang yang kelihatannya menarik itu adalah terkait data center Pak. Amazon membeli luas tanah di Jakarta itu luar biasa besarnya. Untuk apa dia? Ternyata dijadikan apa? Untuk kebutuhan logistik, otomotif, manufaktur. Jadi luar biasa di situ. Dan yang terakhir saran saya, kesempatan untuk beli tanah baru sekarang, Pak. Kalau memang ada jual tanah, beli aja tuh Pak. Karena memang tanah menjadi aset untuk investasi yang besar untuk dan bukan saja mungkin properti. Jadi kesimpulan saya bahwa COVID ini memberikan tantangan sebenarnya, bukan ancaman menurut saya. Sudah lewat lagi ancaman, tapi tantangan untuk kita bisa hidup di antara dia, dan kita harus jadi pemenang, Pak. Kita harus winnernya, dan kita mainkan itu dengan salah satunya yang menggerakkan sektor ekonomi bisnis untuk tetap hidup, sehingga persoalan-persoalan sosial ekonomi masyarakat itu bisa ditinggalkan. Daripada kita tidur, tidak berbuat apa-apa, kita mati dengan mereka, itu lebih terhina daripada kita mati, berjuang untuk melawan dan menemukan jalan. Barangkali itu. Terima kasih, Prof. Ini keyword-nya tadi di sini, kita sudah melalui periode ancaman. Sekarang kita memasuki periode tantangan. Gitu. Betul. Cuma untuk masuk ke tantangan ini kan harus ada caranya, Pak. Kalau kita nggak tahu caranya kan susah juga ini, Pak. Ini audiens kita, Pak, ini sebelum saya pindah ke Pak Piko, ini ada pertanyaan tadi, Prof. Bolehkah slide-nya tadi di-share, Pak? Ini ada 505 peserta. Ini saya bilang saya izin dulu kepada pemilik hak ciptanya gitu. Saya takut dia minta di-share, Pak. Kalau bisa di file share barangkali bagiannya. Kalau masih ini itu pertanyaannya tadi, Prof. Iya. Silakan saja, Pak. Karena saya juga hanya membagi ilmu saja dari berbagai sumber, dan saya izin juga dengan teman-teman lain. Mungkin banyak juga calon pembicara, sebab ada dari Maluku, ada dari dosen gitu, Pak. Tadi ada dari mungkin dia ingin jadikan referensi tambahan. Pak Piko, caranya ini kita ini menghadapi tantangan ini langsung to the point aja. Silakan, Bang Piko ini. Tadi ada jelas sekali, ya. Silakan. Piko? Unmute dulu. Oh iya betul.